Caranya lah Pak Iman. Agak. Caranya lah Pak Iman. Belum nyala dong. Gila. Sampai nyala kan? Katanya nyala. Nah, di sini nggak nyala, nggak deteksi sini. Pon. Hah? Pon. Gitu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Warzuqnal ikhlas fil ilmi wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan untuk bermajelis, bermuajahah dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus mempelajari tentang fikih. Dan kita masih melanjutkan membahas kitab Matan Ghayah wa Takrim disertai dengan Syarah At-Tadhib yang mana kitab ini ditulis oleh Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Husain Al-Asfahani Asy-Syafi'i yang wafat sekitar abad 6 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kitab ini adalah ringkasan fikih sesuai dengan kaidah yang dibangun oleh para ulama dalam mazhab Syafi'i. Dan kita masih melanjutkan pembahasan zakat. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang nisab dari zakat peternakan. Dan kita juga sudah membahas nisab dari zakat emas dan perak. Maka di sini
Musannif rahimahullah ta'ala, beliau akan melanjutkan membahas pembahasan nisab zakat yang berikutnya. Dan insyaallah jika waktunya memungkinkan nanti kita akan membahas nisab zakat pertanian, kemudian nisab zakat perdagangan, kemudian juga membahas tentang zakat ma'din atau pertambangan, dan juga ar-rikaz, yaitu harta yang terpendam di dalam tanah. Maka yang pertama kita akan bahas tentang nisab zakat pertanian. Maka beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fi dunya wal akhirah wa dakhalahu fasih jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi, Allahumma amin. Faslun wa nisabu zuru'i wa thimari khamsatu awsukin wa hiya alfun wa sittumi'ati rutlin bil iraqi wa fima zada bihisabihi wa fiha in sukiyat bima'is sama'i awis sayhi al ushru wa in sukiyat bidulabin aw nadhin nisful ushri. Beliau menyampaikan secara singkat dalam matan. Beliau mengatakan qala al-musannif rahimahullah ta'ala, faslun, pasal yang baru, wa nisabuz zuru'i, dan nisab tanaman, wa thimari, dan buah-buahan, khamsatu ausukin, adalah 5 wasak. Sebelumnya, pada pembahasan yang sebelumnya kita sudah jelaskan tentang zakat pertanian. Apakah komoditas tani yang ada kewajiban zakat pertaniannya? Bahwasanya kita jelaskan itu adalah biji-bijian yang menjadi bahan makanan pokok yang bisa disimpan, ya, seperti gandum atau beras atau jagung, dan juga termasuk di sini kacang-kacangan karena dia menjadi bahan makanan pokok di negeri yang lain. Dan adapun komoditas pertanian yang dia bukan bahan makanan pokok dan dia masuk dalam ranah buah, maka dalam mazhab Syafi'i yang ada kewajiban zakat pertaniannya hanya 2 buah, yaitu buah kurma dan juga buah anggur. Dan buah kurma dan juga buah anggur ini pun dikeluarkan zakatnya bukan berbentuk buah segar, tapi ketika sudah dikeringkan. Maka kalau anggur itu bentuknya masih rutop, maka dia baru ditimbang atau ditakar ketika dia sudah menjadi tamer yang sudah dikeringkan, ya, baru ketika itu dikeluarkan zakatnya. Demikian juga kalau misalkan dia adalah anggur, maka baru dihitung zakatnya kalau dia sudah berbentuk zabib atau berbentuk kismis. Jadi tidak dihitungnya ketika buah itu masih segar. Alasannya apa? Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i alasannya yang pertama adalah karena selain dari 2 buah tersebut tidak ada yang menjadi bahan makanan pokok dan bisa disimpan lama, ya. Tidak ada yang menjadi buah makanan pokok dan disimpan lama. Dan juga ada hadis yang menjelaskan bahwasanya kurma itu ada zakatnya, maka dikiaskan kepada anggur juga, yang mana anggur ketika itu juga menjadi bahan makanan pokok. Dan para ulama juga menjelaskan atau para fuqaha Syafi'iyah juga menjelaskan bahwasanya komoditas pertanian yang tidak termasuk bahan makanan pokok ataupun dia adalah buah-buahan tapi dia bukan kurma dan anggur, dalam mazhab Syafi'i dia tidak ada kewajiban zakatnya. Dalam artian tidak ada kewajiban zakat pertaniannya, tapi memungkinkan keluar zakat bentuknya nanti zakat perdagangan ketika dia jadi komoditas dagang. Jadi bukan berarti ketika tidak ada zakat pertanian kemudian dia nggak ada zakatnya sama sekali, ya, tidak ada zakatnya sama sekali, tapi pasti ada kemungkinan ditarik zakatnya. Ala kulli hal, maka kita
perlu mempertanyakan, nah sekarang berapa nisab daripada zakat pertanian ini? Kalau misalkan kita petani petani beras, petani padi, ya, atau mungkin petani jagung atau yang semacamnya, berapa nisabnya? Maka beliau mengatakan nisabuz zuru'i wa thimar. Nisab, kadar nisab dari komoditas pertanian yang berupa tanaman ataupun buah-buahan ini adalah khamsatu ausuk, adalah 5 wasak. Ya, adalah 5 wasak. 5 wasak itu perkiraannya, ya, kalau dikonversi menurut Basnas adalah 653 kg. Jadi sekitar 6,5 kintal. Ini nisab daripada zakat pertanian. Sebagai literatur yang lain di luar Basnas mengukurnya pakai liter. Seperti dalam kitab Fikih Manhaji, maka di sana disebutkan, ya, nisabnya adalah 900 liter. Itu kalau pakai liter. Tapi kalau Basnas menetapkan pakai kilogram, yaitu 653 kilogram. Baik, dan apa yang melandasi bahwasanya nisabnya adalah 5 wasak adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW bersabda, laisa fima duna khamsati ausukin shadaqah. Beliau bersabda, tidak ada di dalam barang yang kurang dari 5 wasak shadaqah zakatnya. Maka di sini secara jelas Nabi SAW menyampaikan bahwasanya tidak ada zakat kalau dia tidak mencapai 5 wasak. Dalam redaksi yang lain, dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW beliau juga menjelaskan, laisa fi habbin wala tamrin shadaqatun hatta yablugha khamsata ausuk. Tidak ada pada biji-bijian atau pada kurma zakat sampai dia mencapai 5 wasak. Sampai dia mencapai 5 wasak. Dan dalam riwayat Ibnu Hibban ada tambahan redaksi, disebutkan ada tambahan ucapan dari perawi hadis, wal wasaku situna so'an, dan satu wasaknya itu 60 sok. Ya, satu wasaknya 60 sok. Maka kalau 5 wasak berarti ya 5 kali 60 ya sekitar 300 sok. Ya. Taib. Maka hadis ini menjadi dalil bahwasanya kalau misalkan hasil panennya itu tidak mencapai 5 wasak, maka tidak ada kewajiban zakat pertaniannya. Tidak ada kewajiban zakat pertaniannya. Dan hadis riwayat Muslim tadi, redaksi Muslim, ini juga menjadi dalil untuk alasan yang menyampaikan bahwasanya zakat pertanian itu berlaku untuk biji-bijian menjadi bahan makanan pokok yang bisa disimpan lama. Karena Nabi SAW menyampaikan laisa fi habbin, tidak ada pada biji-bijian, wala tamrin, dan juga tidak ada pada kurma shadaqah hatta yablugha khamsata ausuk, sampai dia mencapai 5 wasak. Baik. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan mentafsirkan 5 wasak itu berapa. Nah, maka di sini beliau tafsirkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja dengan takaran yang ada di zaman beliau. Imam Abu Syuja hidup ya sekitar abad 6 Hijriah. Ya, beliau wafatnya sekitar abad 6 Hijriah. Wafat 500 berapa gitu ya, Hijriah. Maka beliau menyampaikan konversinya. Kalau dikonversi ke satuan timbangan di zaman beliau, maka beliau mengatakan wahiyya alfun wasitu mi'ati ritrin bil Iraq. Beliau menyampaikan, dan 5 wasak itu adalah 1.600 ritel. Ya, bukan liter ya, tapi ritel. Ritel itu satuan di zaman itu. Ritel Irak, ya. Ritelnya orang-orang Irak, ya. Itu satuan zaman lampau, ya. Tapi ketika para ulama kontemporer menggunakan satuan yang lebih modern, ya, kita ada kilogram, ada liter, maka yang tadi sudah kita singgung, kalau Basnas menetapkan 653 kilogram mengikuti beberapa ulama kontemporer.
dalam menetapkan batasan nisab zakat pertanian. Baik. Kemudian beliau menyatakan qala wa fi ma zada bihisabihi, dan apa yang lebih dari itu, maknanya lebih dari 5 wasak, bihisabihi maka sesuai dengan takarannya. Ya. Maksudnya mengeluarkan zakatnya nanti disesuaikan dengan takarannya. Ya. Maka berapa takaran zakatnya? Nah, sekarang beliau menyampaikan ya, berapa takaran zakatnya. Baik. Nah, tapi sebelum itu kalau tadi yang ditetapkan Basnas ya, itu adalah 653 kilogram, jadi 6,5 kintal. Kalau pensyarah dalam kitab Tadhib Profesor Dr. Mustafa Tib Al-Bugho ya, beliau menyatakan wa tusawil an bil wazn ya 715 kilogram takriban. Kalau beliau berpendapat 5 wasak itu 715 kilogram. Jadi jaraknya juga lumayan ya, lumayan jauh ya. Jadi kalau menurut beliau 7 kintal seperempat ya, 7 kintal seperempat, jadi 50 kiloan jaraknya. Lebih besar yang ditetapkan oleh Profesor Dr. Mustafa Tib Al-Bugho. Ya. Tapi di sini mungkin untuk kemaslahatan mungkin kita mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional yang mengikuti 653. Tapi kalau misalkan ada yang mengikuti pendapatnya Profesor Mustafa Tib Al-Bugho yaitu 715 kg, ya juga tidak ada masalah. Baik. Kemudian sekarang pembahasannya adalah berapa kadar zakat yang dikeluarkan. Ya, kadar zakat yang dikeluarkan. Faqala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa fiha, dan di 5 wasak tadi kadar zakat yang dikeluarkan beliau mengatakan insukiyat, jika diberi air ya, diberi air tanaman itu bima'is sama, dengan air dari langit yaitu hujan ya, diberi air dari langit yaitu hujan, au as-sayhi ya, atau air yang memang mengalir begitu saja, seperti ada parit di situ. Orang kalau mau ngaliri sawah tinggal buka saja, misalkan nggak perlu biaya ya, dia cuma tinggal buka saja ya, sehingga aliran airnya yang ada di parit itu langsung ngalir ke sungainya, itu sayh ya, itu sayh. Maka zakatnya kalau airnya berasal dari hal semacam ini, al-ushru, zakatnya adalah 1/10 ya, dari hasil panen. Wa in sukiyat bidulabin, jika diberi air ya, jika diberi air bidulab, dengan ad-dulab ya. Dulab itu salah satu alat untuk jadi kalau zaman dulu ada alat yang digunakan untuk memindahkan air gitu ya, dari tempat yang agak jauh ke sawahnya. Au nadhin ya, atau dengan nadah, yaitu dengan membuat galian di dekat sawahnya ya. Kalau sekarang ya semacam sumur bor seperti itu, tapi ini zaman dulu. Kalau dulap itu pakai hewan biasanya kalau zaman dulu. Jadi hewan dikasih alat di punggungnya kemudian untuk ngairi sawah gitu. Nah, intinya adalah kalau pakai alat, dalam artian kalau pengairannya itu dengan biaya ya, kalau pengairannya dengan biaya, maka beliau mengatakan nisful ushri, maka zakatnya ya adalah 1/20 atau 5% ya, 1/20 atau 5%. Maka ini nilai daripada zakat yang dikeluarkan dari zakat pertanian. Maka kita bagi lahan pertanian itu dibagi menjadi 2 dari sisi mendapatkan air, dari mana dia diberikan air ya, disiraminya dari mana. Kalau misalkan airnya itu tidak membutuhkan biaya, maka zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari hasil panen. Tapi kalau misalkan air itu dengan biaya, airnya dengan biaya,
maka yang dikeluarkan adalah 5% dari hasil panen, lebih sedikit, ya, lebih sedikit daripada air yang tidak ada biaya, ya. Baik. Nah, landasannya apa? Landasannya adalah hadis, di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bahwasanya sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau menyampaikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fima saqatis sama wal uyun au kana athariyan al usyru." Dalam tanaman yang air memberi yang langit memberikan air padanya, yaitu mungkin sawah, tada hujan semacam itu. Wal uyun, atau dia diberi air dengan sumber air yang ada dekat situ. Ya, tinggal buka saja batas airnya sehingga air sudah masuk otomatis. Au kana athariyan, atau tanaman itu tidak terlalu membutuhkan air sehingga dia tidak mengeluarkan biaya untuk mengeluarkan air. Jadi tanaman itu cukup kuat, cukup bertahan lama tanpa air. Ya, cukup hanya kasih hujan berapa gitu, dia sudah tumbuh. Maka zakatnya adalah al-usyru, 1/10. Wa masukiya bin nadhi, dan tanaman yang diberi air dengan alat atau dengan biaya, gampangannya gitu, nisful usyri, maka zakatnya adalah 1/20 atau 5%. Dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fima saqatil anhar wal ghaimu al-uthuru wal uthuru al-usyur." Ya. Di dalam tanaman yang diberi air dari sungai atau dari awan, yaitu hujan, maka zakatnya 1/10. Wa fima suqiya bisaniyati, dan tanaman yang diberi air dengan alat, yaitu dengan saniyah, itu salah satu alat, nisful usyri, ya, yaitu zakatnya 1/20, ya. Baik. Dalam riwayat Abu Dawud, aukana ba'lan, atau tanaman itu tidak membutuhkan air, ya, sehingga airnya cuma sedikit saja, yaitu tanaman yang disebut ba'lan, ya, maka zakatnya adalah al-usyru 1/10. Taib. Fala kulli hal, maka ini adalah nisab daripada zakat pertanian dan kadar zakat yang dikeluarkan. Nah, bagaimana kalau hasil panennya lebih daripada 5 wasak? Maka tadi beliau sudah sampaikan, wa mazada fa bihisabihi. Kalau lebih dari itu maka disesuaikan, ya. Tinggal diambil, misalkan dapat 10 wasak, ya tinggal diambil 5%-nya atau 10%-nya. Taib. Ini adalah tentang masalah zakat pertanian. Kemudian mungkin ada beberapa poin yang ingin kita sampaikan tentang masalah zakat pertanian ini. Di antaranya yang pertama, ya, bahwasanya jika atau sebelum itu, yang pertama, dalam zakat pertanian tidak ada yang namanya haul. Ya, dalam zakat pertanian tidak ada yang namanya haul. Jadi tidak berlaku hukum haul pada zakat pertanian. Kemudian kapan zakat pertanian ditunaikan? Zakat pertanian ditunaikan di setiap panen. Ya, zakat pertanian ditunaikan di setiap panen. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa atu haqqahu yauma hasadihi, dan berikanlah haknya dari tanaman itu yauma hasadihi, pada hari panennya. Ya, pada hari panennya. Maka tidak menunggu 1 tahun. Masalah yang berikutnya, masalah yang kedua yang ingin kita tambahkan. Para fuqaha menyampaikan, apabila sawah itu bisa menghasilkan atau bisa panen dalam kurun waktu 1 tahun lebih dari sekali, ya, lebih dari sekali, misalkan padi, ya, setahun bisa sampai 2 kali panen, bisa sampai 2 kali. Maka para fuqaha menyampaikan, maka kalau pertanian itu panennya lebih dari sekali dalam 1 tahun, jika tanaman itu satu jenis, maka digabung jadi satu. Ya, maka digabung jadi satu. Maksudnya digabung jadi satu. Bisa jadi panen pertama tidak mencapai nisab.
Tapi ketika nanti panen kedua, ketika ditotal ternyata mencapai nisab, misalkan ya panen pertama dia cuma hasil 5 kintal misalkan 500 kilogram, maka di sini tidak ada kewajiban dia keluarkan zakat. Namun ini dicatat kalau misalkan apa? Misalkan dia tahu banyak panennya nanti nggak sampai setahun itu sudah panen lagi. Ya. Nah, kemudian panen berikutnya misalkan dia dapat 500 kilogram lagi, dapat 5 kintal lagi, maka ini di total ya sudah mencapai nisab ya. Maka panen kedua, maka dia keluarkan zakat untuk 1 ton ya, 500 sama 500 ya, 5 kintal 5 kintal. Maka dia dikeluarkan zakatnya dari 1000 kilogram yang dia dapatkan tadi ya. Makanya tinggal diambil misalkan 5% dari 1000 kilogram tadi berapa, kemudian dikeluarkan zakatnya. Ini kalau misalkan tanamannya satu jenis. Kalau misalkan tanaman berbeda jenis maka tidak digabung ya, tidak digabung. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara menganggap bahwasanya ini digabung kepada hasil panen sebelumnya. Ya, dianggap itu digabung kepada hasil panen sebelumnya ketika jarak dengan panen sebelumnya itu tidak melewati 12 bulan. Ya, tidak melewati 12 bulan. Maka selama panen pertama kemudian panen yang berikutnya itu tidak sampai melewati 12 bulan, maka dia masih dianggap dalam rentetan 1 tahun. Ya, masih dianggap dalam rentetan 1 tahun. Misalkan panen pertama ya di bulan misalkan Februari lah, panen pertama bulan, kemudian panen berikutnya bulan November misalkan. Nah, ini belum ada 12 bulan, maka dia masih digabung dengan panen sebelumnya gitu. Tapi kalau misalkan sudah melewati 12 bulan maka tidak digabung. Ya, misalkan panen pertama di bulan Februari misalkan tahun 2024. Kemudian panen kedua ya, misalkan qadarullah habis itu ada masa paceklik yang panjang sehingga libur. Ya, enggak tandur. Panen kedua dia panen bulan Maret misalkan 2025, maka di sini tidak digabung antara panen pertama dengan panen kedua. Kenapa? Karena jaraknya sudah lebih dari 12 bulan. Taib. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian kita sudah selesai tentang masalah zakat pertanian. Sekarang masuk yang kedua, yaitu zakat perdagangan. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiya jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Faslun, pasal yang baru. Wa tuqawwamu 'urudut tijarati 'inda akhiril hauli bimashturiyat bihi wa yukhraju min dzalika rubu'ul usyri. Beliau cuma bikin satu ucapan saja, satu titik untuk menjelaskan zakat perdagangan ya. Beliau mengatakan qala faslun, pasal yang baru, wa tuqawwamu, dan dihitung urudut tijarati, harta perdagangan, inda akhiril hauli, di akhir haul. Ya, menghitungnya dengan apa? Bimashturiyat bihi, dengan mata uang yang dia beli dagangan itu. Wa yukhraju, dan dikeluarkan min dzalika, dari hasilnya tersebut, rubu'ul usyri, ya 1/40 atau 2,5%. Taib. Maka di sini untuk menghitung zakat perdagangan. Yang pertama, zakat perdagangan, cara menghitungnya adalah di setiap akhir haul. Maka di sini zakat perdagangan ada haulnya. Ya, di setiap akhir haul. Maka semua komoditas perdagangannya dihitung. Yang dimaksud komoditas perdagangan di sini adalah mencakup yang pertama, barang dagangan, baik yang di display, yang dipajang, atau mungkin disimpan di gudang, ya, semuanya dinilai berapa itu kira-kira.
Yang kedua, ya, uang yang diputar untuk perdagangan tersebut. Ya, uang yang diputar untuk perdagangan tersebut. Termasuk juga uang yang ada di laci untuk memberikan kembalian atau semacamnya, ya. Dan seterusnya. Pokoknya uang yang dia pakai untuk usaha tersebut tetap berjalan, berputar. Ya. Kemudian yang ketiga, termasuk yang dihitung adalah kalau misalkan ada orang yang punya hutang dagang ke kita, ya, ada orang yang punya hutang, misalkan kita distributor besar misalkan, kemudian ada beberapa agen yang mungkin minta barang dulu, nanti akan dibayarkan ketika barang-barangnya itu sudah laku misalkan, ya. Wallahualam, saya kurang paham juga sistemnya dalam perdagangan. Tapi ini kira-kiranya saja, misalkan dibawa orang, maka itu barangnya dibawa orang, maka ini juga dihitung, ya. Maka itu juga apa? Juga dihitung. Ya, karena apa? Karena itu adalah barang kita, karena itu adalah harta kita. Itu juga dihitung. Kemudian itu semua dihitung, dijumlah, kemudian dikurangi dengan hutang dagang. Dikurangi dengan hutang dagang, bukan hutang pribadi. Hutang dagang, ya. Contoh hutang dagang itu misalkan apa? Biaya pegawai, bulan itu belum dibayar. Nah, ini dikeluarkan, ya. Disisihkan dulu. Nah, ini berarti dikurangi ini biaya pegawai. Atau mungkin dia sewa ruko atau sewa tempat, ya. Dia belum bayar, ya. Maka ini dikurangi, ya. Dikurangi, ya. Dari itu semua, ya, jadi 3 komponen tadi dihitung, ya, 3 komponen tadi ditambahkan, kemudian dikurangi dari hutang dagang, setelah itu keluar hasilnya. Nah, kalau hasilnya itu sesuai dengan nisab, maka dikeluarkan zakat. Atau senilai nisab atau lebih, maka dikeluarkan zakat. Kalau kurang dari nisab, maka tidak dikeluarkan zakatnya. Ya. Nah, berapa nisabnya? Beliau menyampaikan, ya. Beliau menyampaikan karena ini menyesuaikan di zaman itu, bimasturiat bihi, sesuai dengan mata uang apa yang dia pakai untuk beli. Maka di zaman beliau masih berlaku dinar emas dan dirham perak. Maka kalau dulu, ya, atau ketika dia kulaan barang-barangnya tadi itu, ya, menggunakan koin dinar, maka ya dihitung dengan sesuai nisab dinar, nisab emas, ya, sesuai dengan nisab emas yang kita sudah bahas. Kalau misalkan dia beli dengan koin perak, ya, koin dirham, maka disesuaikan dengan nilai dirham, nisabnya dirham itu. Nah, kalau misalkan hari ini, ya, kalau misalkan hari ini, misalkan, ya, kalau dia perputaran uangnya, beli barang-barangnya itu misalkan menggunakan dolar, ya, maka disesuaikan dengan nilai dolar. Kalau misalkan dia dengan rupiah, maka ya disesuaikan dengan rupiah. Nah, kalau misalkan sekarang sudah masuk ke mata uang modern, dia pakai nisabnya emas atau nisabnya perak, gitu ya. Nah, sebagian fuqaha memberikan keleluasan, boleh milih mana yang lebih maslahat sekiranya. Mau perak bisa, mau emas bisa. Tapi kemarin kapan hari sudah sempat kita singgung bahwasanya ada sedikit atau ada perubahan yang cukup signifikan antara nilai daripada emas dan perak dari zaman dulu sampai sekarang. Ya, itu ada penurunan inflasi nilai perak, ya, lebih daripada 90%, sehingga jaraknya cukup jauh sekali, ya. Jadi kalau perkiraan, ya, kalau misalkan 85 juta itu adalah nisab emas, nisab perak bisa cuma 7 juta itu sudah masuk nisab. Jadi jaraknya cukup jauh, ya. Maka kalau misalkan yang ingin berpendapat dengan, ya sudah, untuk kemaslahatan fuqara wal masakin, saya tak ambil nisab perak saja. Sehingga apa? Sehingga ketika ditotal misalkan, ya, kemudian dihitung harga perak hari ini, dilihat, ya, kemudian sudah masuk nisabnya, ya, mungkin 10 juta itu sudah zakat, gitu ya, maka dikeluarkan. Ya, tapi kalau misalkan dia berpendapat mengikuti nilai emas saja, ya, maka juga tidak ada masalah, karena memang ada sebagian ulama yang berpendapat kalau hari ini mata uang modern, maka dia masuknya dikembalikan kepada nisab emas, bukan nisab perak, karena jaraknya sudah terlalu jauh. Ala kulli hal, kembali ke sini,
Maka ketika sudah di total, maka kemudian dilihat apakah itu senilai dengan nisab emas atau nisab perak. Kalau sudah mencapai nisabnya, maka dikeluarkan zakatnya. Baik. Zakatnya berapa? Maka beliau mengatakan qala wa yukhraju min dzalika, dikeluarkan dari apa yang sudah disebutkan, rubu'ul usyri 1/40, yaitu 2,5%, sama seperti kadar zakat emas dan perak, yaitu 2,5% dari total keseluruhan nilai harta perdagangan yang dia miliki tadi. Ya, total nilai harta perdagangan yang dia miliki tadi. Baik. Kemudian ada hal yang ingin kita sampaikan juga berhubungan dengan zakat perdagangan ini. Bahwasanya adapun harta yang dia itu sifatnya sawabit. Sawabit itu apa ya? Kita bahasakan dia itu harta yang tidak menghasilkan secara langsung. Misalkan contohnya, kita punya toko. Di toko itu ya ada kulkas untuk nyimpan barang, ada etalase, ada kipas angin. Ya ini maksudnya sawabit gitu. Ya, kemudian juga mungkin ada, kalau mungkin nggak pakai kipas ya, mungkin ada AC-nya. Ya, kemudian juga mungkin ada beli mesin untuk apa namanya, mesin untuk kasirnya dan macam-macamnya itu yang tidak langsung menghasilkan, ya, tidak langsung apa menghasilkan, maka ini tidak dihitung, ya, tidak dihitung. Ya, tadi yang dihitung yang sudah saya sampaikan, yang ditambahkan di total itu adalah 3 tadi, yaitu barang dagangan yang dia miliki, kemudian apa namanya uang yang dia pakai untuk memutar usaha itu, kemudian yang ketiga adalah hutang dagang yang milik kita, ya, milik kita yang ada pada orang lain. Ya, maka ini juga masuk dalam hitungan. Ya, adapun kalau halal semacam itu maka tidak termasuk, ya. Karena itu tidak langsung menghasilkan dalam praktek perdagangan tersebut, ya. Dia lebih kepada apa namanya aset, ya, lebih pada aset. Ini yang berhubungan dengan masalah zakat perdagangan. Kemudian, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, sudah selesai masalah zakat perdagangan. Sekarang kita, zakat perdagangan ada satu lagi. Ya. Zakat perdagangan ini beda dengan zakat emas dan perak. Kalau zakat emas dan perak itu termasuk juga dikategorikan di sini adalah uang simpanan. Dia dihitung haulnya ketika start sudah masuk nisab, dan stabil nisab itu tidak berkurang dari ukurannya sampai akhir haul, baru dikeluarkan zakat. Tapi kalau misalkan di tengah-tengah haul tiba-tiba dia ada kebutuhan mendadak sehingga simpanannya itu kurang dia pakai, maka haul terputus. Haul bisa terputus dalam zakat emas dan perak. Tapi kalau zakat perdagangan, maka ini tidak mandang awal haul, tengah haul. Jadi meskipun dia mulai dagang itu nggak nyampe nisab modalnya, tapi ketika dihitung 1 tahun ternyata Masya Allah, tiba-tiba langsung sangat sangat berkembang bisnisnya, sehingga dalam waktu yang singkat 1 tahun semua aset perdagangannya itu sudah mencapai nisab, maka dia wajib zakat. Meskipun di awalnya dia nggak mulai dengan seukuran nisab. Ya, ini perbedaan dengan zakat emas dan perak atau uang tadi. Baik. Kemudian rahimani wa rahimakumullah. Masalah berikutnya. Ya, masalah berikutnya, yaitu zakat pertambangan. Ya, zakat pertambangan. Ya. Di Indonesia kan banyak nih pertambangan. Ya. Maka ini ada zakatnya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, maka
zakat pertambangan hanya berlaku untuk tambang emas dan perak. Zakat pertambangan ya, bukan zakat perdagangan, tapi zakat pertambangan hanya berlaku untuk emas dan perak. Ya, hanya berlaku untuk emas dan perak. Ya, maka tambang batu bara, zakat tambangnya ada tidak? Tidak ada. Tambang nikel, ya, zakat tambangnya ada atau tidak? Kalau dalam mazhab tidak ada. Ya. Atau mungkin tambang minyak bumi, ya, tambang berlian, ya, atau tambang yang lain. Apakah ada zakatnya? Zakat pertambangannya tidak ada. Tidak ada zakat pertambangannya. Ya, itu kan dalam mazhab Syafi'i. Ya. Oleh karenanya beliau mengatakan qala wa mastukhrija, dan apa yang dikeluarkan min ma'adinidz zahabi, dari tambang emas, wal fiddati, dan perak. Beliau memberikan batasan emas dan perak saja. Yukhraju minhu, dikeluarkan darinya rubu'ul usyri fil hali, ya, 1/40 fil hali, seketika itu juga. Apa yang dimaksud dengan seketika juga? Jadi zakat tambangnya seperti ini. Zakat tambang ini juga tidak melihat haul, dia hanya melihat nisab. Dia hanya melihat nisab. Maka misalkan orang nambang, ya, orang nambang dalam kurun waktu 1 bulan, tambang emas misalkan, dia sudah mendapatkan emas 24 karat seberat 85 gram dalam 1 bulan. Maka ketika itu dia sudah ada kewajiban untuk bayar zakat. Ketika itu, iya, ketika itu dia sudah ada kewajiban untuk apa? Bayar zakat tambang. Jadi nggak harus nunggu 1 tahun baru dikeluarkan, tidak. Ketika itu dia punya kewajiban, iya, dia punya kewajiban. Termasuk juga tambang perak juga sama. Ketika sudah mencapai ini, mungkin dalam beberapa bulan atau dalam beberapa pekan sudah dapat seukuran nisab, maka sudah punya kewajiban untuk mengeluarkan itu, ya, untuk disisihkan itu, ya, untuk disisihkan, ya. Dan itu yang dimaksud dengan yukhraju minhu rubul usyri fil hal, ketika itu, ya. Jadi tidak menunggu haul, tapi ketika itu selama sudah mencapai ukuran nisab. Nah, nisabnya apa? Ya, nisabnya disesuaikan dengan tambangnya. Kalau tambang emas, maka nisabnya ya nisab emas. Kalau tambang perak, maka nisabnya juga nisab perak. Ya, maka nisabnya juga nisab perak. Ya. Baik. Nah, kemudian di sini ada faedah yang kita sampaikan. Memang dalam beberapa literatur klasik, ya, menyebutkan zakat pertambangan itu, ya, wabil khusus dalam mazhab Syafi'i hanya berlaku pada emas dan perak. Tapi pendapat ulama yang lain, sebagian ulama yang lain berpendapat, dan ini juga dipegang oleh beberapa badan amil zakat nasional, dan ini juga yang menjadi panduan dari AAOIV, gitu ya. Ada lembaga internasional semacam DSN, gitu ya, Dewan Syariah, yang mengatur memberikan aturan-aturan dalam masalah hartawi, tapi dia sifatnya internasional. Ini ada beberapa ulama gitu, ada buku juga yang diterbitkan, ada kayak panduannya gitu. Nah, di panduan yang disampaikan juga Ma'ayir Syariah itu yang diterbitkan oleh AOIV itu, ya. Jadi kayak Dewan Syariah Internasional untuk harta kaum muslimin dan juga perbankan dan seterusnya, menetapkan zakat tambang berlaku untuk semua tambang. Zakat tambang berlaku untuk semua tambang. Ya, jadi tidak hanya berlaku untuk tambang emas dan perak saja. Ya, bahkan kalaupun dia itu tambang minyak, bahkan bukan cuma tambang di dalam tanah, bahkan tambang dalam air. Ya, bahkan tambang dalam air. Ya, misalkan ya, kalau minyak bumi kan biasanya di tanah, ya. Kalau misalkan dia adalah orang yang menambang atau mungkin peternak mutiara misalkan, atau yang semacamnya lah, ya. Ini juga ada zakat, dimasukkan zakat pertambangan tadi. Jadi kalau misalkan nilainya sudah masuk nisab emas, dia wajib zakat.
Ini yang ditetapkan ya oleh AUIFI tadi. Dan ya, kalau mungkin lembaga-lembaga zakat yang sifatnya nasional yang diatur oleh pemerintah, ya mungkin akan berpandangan dengan pandangan ini, karena ini ketetapan internasional dari para ulama. Walakulihal, maka itu tentang masalah zakat pertambangan. Nah, tapi bukan berarti kalau mengikuti mazhab Syafi'i ketika tidak ada zakat pertambangan, misalkan ditambang nikel, ditambang batu bara, ditambang minyak bumi, nggak ada zakat pertambangan, tapi dia nggak bisa saja kena zakat apa? Perdagangan. Ya, jadi bukan berarti gak bayar apa-apa, enggak, tetap ada hak kaum muslimin di situ. Ada hak kaum muslimin di situ. Ya. Nah, mungkin ini juga poin ya, faedah. Kalau misalkan yang diperdagangkan ini sebenarnya masuk tadi ya, ke faedah zakat perdagangan, tapi sudah lewat, nggak apa-apa. Kalau misalkan yang diperdagangkan itu adalah komoditas yang ada zakatnya tersendiri. Iya, ada zakatnya tersendiri. Misalkan, iya, dia peternak kambing, nanti dijual, iya, nanti dijual. Atau misalkan, ya, dia penambang emas, dan emasnya nanti dijual. Pertanyaannya, dia pakai zakat yang mana? Zakat secara spesifik di benda itu atau zakat perdagangan? Atau zakat perdagangan. Maka para ulama menyampaikan, dilihat mana yang lebih dulu ada kewajiban zakat. Mana yang lebih dulu ada kewajiban zakat. Kalau misalkan lebih duluan ada kewajiban zakat, kalau diukur dari zakat perdagangan, maka keluarkan zakat perdagangan. Karena lebih maslahat, karena langsung dikeluarkan lebih maslahat untuk kemanfaatan kaum muslimin. Tapi kalau misalkan yang lebih dulu, misalkan ya dari sisi perdagangan kok kayak nggak hasil gitu ya, misalkan ternak kambing misalkan, ya ternak kambing dihitung-hitung ini kok nggak sampai, ya sudah satu haul ini dihitung kok nggak sampai nisab emas gitu. Tapi jumlah kambingnya ya lumayan banyak misalkan, ya misalkan sudah 45 ekor lah misalkan, sudah nisabnya kambing. Maka di sini ya keluarkan zakat kambing, tidak mengeluarkan zakat perdagangan. Ya. Nah kalau misalkan sama, ya, ketika dihitung dari nisab zakat perdagangan masuk, dihitung dari nisab zakat benda itu juga masuk. Maka para ulama menyampaikan kalau dalam hal semacam ini diutamakan diukur dari nisab zakat benda itu. Ya. Karena dia yang lebih melekat kepada zat bendanya. Kalau zakat perdagangan itu bukan melekat pada zat bendanya, karena zakat perdagangan berlaku untuk semua barang. Tapi kalau misalkan kambing, sapi, atau emas, perak itu memang ada zakat pada zat benda tersebut. Maka dia lebih diutamakan daripada zakat perdagangannya. Termasuk juga misalkan pertambangan tadi. Kemudian yang terakhir adalah tentang masalah ar-rikaz, ya, tentang masalah ar-rikaz. Ya, mungkin adzan terlebih dahulu baru kita akan baca tentang masalah rikaz ini.
Baik, kita lanjutkan pembahasan nisab zakat yang terakhir adalah yang disebut dengan harta rikaz. Faqala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa ma yujadu minar rikazi, ya. Wa ma yujadu minar rikazi fa fihi al-khumusu. Boleh menyampaikan dan apa yang didapati dari rikaz, maka bahas dulu tentang masalah rikaz, ya. Apa yang dimaksud dengan rikaz, ya. Maka rikaz oleh pemilik tanah tersebut. Jadi harta yang ada di dalam tanah itu jadi milik pemilik tanah, ya. Hukum asalnya jadi milik pemilik tanah. Karena orang ketika beli tanah, ya, sebagaimana para ulama, ya, al-hwa tatba'ul aqar wal ard ila sab'il ardin, gitu ya. Jadi kalau orang beli tanah itu sampai ke atas punya milik dia, sampai langit ketujuh. Dan kalau beli tanah ke bawah juga semuanya milik dia, ya, ke bawah semuanya milik dia, sampai ke 7 bumi, gitu ya, ke 7 lapis bumi. Maka semua yang ada di dalamnya, maka itu pemilik milik daripada orang yang punya tanah. Jadi kalau misalkan ada orang yang tiba-tiba menemukan harta karun di tanah orang, maka ya itu jadi milik pemilik tanahnya. Baik. Nah, maka harta karun yang ditemukan di dalam tanah ini terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah harta itu adalah harta milik masa sebelum Islam. Atau harta itu adalah harta yang berasal dari masa sebelum Islam, ya, pra-Islam. Yang kedua, harta tersebut adalah harta yang berasal di masa Islam, ya, harta yang berasal di masa Islam. Nah, yang dimaksud rikaz itu adalah jenis harta karun yang pertama tadi. Harta karun yang berasal dari masa pra-Islam sebelum
masa Islam. Ya, misalkan setelah diteliti ini memang hartanya Qarun misalkan. Atau misalkan ketika diteliti ini dari tahun sekian, ya, dan ketika diteliti itu belum muncul risalah bagi Nabi Muhammad SAW. Ya, belum muncul risalah bagi Nabi Muhammad SAW. Maka ini yang dimaksud dengan harta karun. Ya, yang dimaksud dengan harta rikas. Yang dimaksud dengan harta rikas. Maka ketika orang menemukan ini, maka dia punya hak untuk memilikinya. Ya. Tapi ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Ya, dan zakat harta rikas, zakat rikas itu hanya berlaku untuk rikas yang bentuk emas atau perak. Ya, rikas yang bentuk emas atau perak. Makanya tadi beliau menyampaikan wa mayujadu, beliau tidak menyampaikan di sini tapi disampaikan dalam syarahnya Tadzhib, disebutkan warikas al-mustakhraj min dafinil jahiliyah dzahaban aw fiddatan. Jadi rikas itu adalah harta yang dikeluarkan, yang habis dipendam kemudian dikeluarkan dari emas atau perak. Ya. Maka kalau misalkan harta yang didapat itu atau harta karunnya itu misalkan permata, porselen, atau mungkin hal-hal yang lain, meskipun dia berharga, selama dia bukan emas atau perak, maka tidak ada zakat rikasnya. Maka tidak ada zakat rikasnya. Nah, zakat rikas ini ketika sudah didapatkan, dikeluarkan zakatnya, berapa zakatnya? Maka beliau mengatakan fafihil khumus, zakatnya adalah 1/5 atau 20%. Nah, di sini juga ada pengecualian. Dalam aturan zakat rikas tidak ada haul dan tidak ada nisab. Tidak ada haul, tidak ada nisab. Keluar rikas, langsung keluarkan 20%. Ya, keluarkan 20%. Tidak ada haul, tidak ada nisab. Landasannya apa? Landasannya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya. Bahwasanya Rasulullah SAW beliau menyampaikan wa fir rikazi al-khumusu, dan dalam harta rikaz ada kewajiban dikeluarkan 1/5, yaitu 20%-nya. Ya, 20%-nya. Itu kalau harta itu adalah masuk dalam kategori dafinul jahiliyah. Harta itu pada zaman pra-Islam. Tapi kalau misalkan harta itu berasal di masa Islam, misalkan di Indonesia ini dia misalkan ya pas misalkan mau nyetak botol misalkan, ya dia kan gali tanah, tiba-tiba dapat emas, ya kepingan 1 gentong misalkan. Ketika dicek itu sudah ada lafat-lafat Arabnya. Ketika dicek dengan dilabkan, oh ini dari masa misalkan kerajaan Demak misalkan. Sudah masa Islam, ya. Sudah masa Islam, ya. Atau mungkin bahkan ketika itu di masa kerajaan Majapahit tapi itu sudah masuk dalam masa Islam, ya. Dia masuk kategori, karena bisa jadi itu harta kaum muslimin, ada kemungkinan harta kaum muslimin. Maka kalau jenis harta karun yang kedua ini, yang dia itu ada pada masa Islam, dia tidak dianggap rikas. Dia dianggap sebagai lukotoh, barang temuan. Maka tidak berhak dimiliki. Ya, dia hanya boleh untuk menyimpan dan menginformasikan. Kalau sudah sampai 1 tahun, maka dia boleh pakai, tapi dengan menjamin. Ya, menjamin. Kalau misalkan ada yang nyari ngomong itu adalah harta saya, diberikan. Tapi insya Allah kalau sudah ratusan tahun ya nggak akan ada yang nyari. Gitu ya. Jadi dia masuknya bukan rikas, ya. Kalau hal semacam itu, masuknya lukotoh. Nah, ada perbedaan hukum. Kalau lukotoh nggak ada zakatnya, tapi ada kewajiban untuk menginformasikan dan seterusnya. Ya, maka ini perbedaan antara rikas yang ada zakatnya dengan harta karun yang non rikas, yaitu harta karun pada masa Islam. Ya, harta karun yang ada pada masa Islam.
Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, maka ini adalah pembahasan daripada 4 macam zakat lanjutan, yaitu tadi zakat pertanian, kemudian ada zakat perdagangan, kemudian ada zakat pertambangan, kemudian juga ada zakat ar-rikas, ya. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya memasuki pembahasan zakat fitrah dan juga pembahasan orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat. Tapi demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat ilmu kepada kita, bisa kita amalkan, bisa kita tularkan kepada yang lain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi